Halo bosku, selamat datang kembali di vlog TRT Project Surabaya. Tutorial cara setting SIM clap FU DOAC ya. Buat teman-teman sesama mekanik atau pengguna FU yang lagi baru belajar atau pemula pengen tahu cara setting SIM clap, atau teman-teman sesama mekanik pemula yang lagi ada trouble FU dengan suara ngelitik atau ngelotok atau berisik di bagian silinder kop ini ya, saya kasihkan tutorial. Oke lanjut, mohon maaf tadi ada orang beli busi sponsor jam 2 pukul 2 pagi. Sekarang saya ngevlog masih ada orang beli busi malam-malam, mungkin bengkel-bengkel rumahan paling. Sampai mana tadi? Oh ya, khususnya ini untuk para mekanik pemula yang baru mau belajar, atau terkadang kalian waktu kerja dapat pasien FU dengan penyakit yang suara kasar atau kayak seperti mesin pecah ya di dalam kop ini. Yang sering penyakitnya FU itu memang kebanyakan di area kop sini, soalnya kalau setang seker review setahu saya awet ya, kalau nggak kebacut orangnya, ulinya saking parahnya gitu nggak mungkin sampai setang seker kena, apalagi kalau motor standar yang sering ya kamprat terus sama area dalam kop sini. Untuk pengecekan lain-lain yang wajib dicek, contoh seperti ini ya, rumah SIM clap ini atau mangkok SIM clap ini kalau di daerah saya nyebutnya. Ini nggak boleh oblak, harus sepan seperti ini. Kalau ini oblak nanti kendalanya ngelitik biasanya. Sama sini juga, bagian sini, bagian in kanan kiri juga wajib dicek. Untuk setelannya habis ini saya bahas nanti ukuran setelan SIM clap yang benar bagaimana. Lanjut ke bagian selanjutnya yang sering disepelekan kawan-kawan ya. Kadang udah dibenerin SIM clap sama clap, udah diganti, udah disekir, tapi suaranya nggak bisa halus. Terus noken as sudah ganti baru atau ganti copotan atau gimana, tapi masih ngelitik nggak bisa halus. Kadang ada bunyi-bunyi kayak setang kena, itu biasanya di sini. Nah, di as yang ini wajib sepan ya. Biasanya itu dia kalau oblak nggak kanan kiri gini ya, dia ke atas ke bawah sini biasanya dia oblak, sama bagian sini juga. Nah solusinya abaikan yang ini ya, ini kebetulan pecah ini, tapi nggak apa-apa, dratnya masih bagus ini, agak korban kunci L. Oke lanjut, yang terpenting cangkang ini ya diperhatikan, ininya si noken as ini jangan sampai oblak ke atas ke bawah, harus sepan. Nah kalau oblak atas bawah ya solusinya seperti ini, bagian sini sampai sini dan sini diratakan pakai kertas gosok. Kalau saya biasanya bisa disediakan kertas gosok yang seperti ini, lembaran lebar seperti ini, digosok-gosok. Kalau itu alat cam, nanti besok kalau ada waktu saya reviewkan alat cam saya itu seperti apa alat cam yang biasa saya pakai. Kebetulan noken ACView ini baru selesai saya cam lah, ini saya penyetelan. Untuk teman-teman yang baru main di DOAC, kalau mau nyetel clap FU ini sebaiknya mengetahui dulu ya standar pabrik itu ukurannya berapa, mulai 0, berapa 0, berapa teman-teman harus tahu ya. Semisal kayak FU ini, kalau setahu saya ya, menurut standar dari Suzuki atau dari sharing kawan-kawan sesama mekanik gini ya, kurang lebih segini. Untuk clap SIM clap bagian in antara 0,15 dan 0,25. Buat teman-teman yang belum tahu maksudnya 0,15 0,25 itu ya, artinya
1/100-nya 1 mili ya. Kalau 1 mili itu kan 1/10-nya 1 senti ya. Kalau 0, ini berarti 1/100-nya 1 mili, berarti dibagi 100 ya, 100-nya 1 mili. Lebih enak kalau punya mikrometer yang biasanya buat ngukur batang klep, itu lebih presisi biasanya. Nah, kalau bagian in ukurannya ini 0, yang biasa saya lakukan ya, antara 0,15 sampai 0,25. Kalau bagian X atau klep kecilnya antara 0,25 sampai 0,35. Seperti kalau settingan klep standar kan biasanya yang bagian X lebih longgar kan. Kenapa saya buat ukuran seperti ini? Biasanya ini saya ambil tengahnya antara 0,20 dan 0,30 biasanya untuk cari halusnya ya. Kalau khusus kalau motor cam ini biasanya malah saya rapatkan lagi antara 0,20 atau 0,30. Saya ambil tengah-tengahnya intinya supaya halus. Oke, yang ini paham ya setelan tadi. Lah, untuk teman-teman yang baru main di Dewasi, alangkah baiknya setiap servis motor FU dipersilakan ya, intinya sering-sering dihafalkan standarnya. Yang apalagi kalau ada kebetulan ada servisan motor FU yang masih standar, mesinnya didengerin kok halus, itu silakan dicontoh buat praktek, biar buat menambah pengalaman teman-teman gimana sih ukurannya FU kok mesinnya halus, settingan sim klepnya halus, itu gimana sih antara in dan X, 0, berapa setelannya. Ngukurnya pakai ini ya, wajib punya ini kalau mekanik, pakai puller. Kebetulan saya pemula makanya pullernya berkarat seperti ini, punyanya ini. Padahal tag hero ini tapi karat nih. Kadang katanya bagus ya, enggak jaminan. Tetap kalau besi ya memang dasarnya besi, tetap karat kalau disimpan lama-lama. Oke, kalau kebetulan ini noken asnya cam ya, ini ukuran saya ya, jangan disamakan sama teman-teman. Ini saya cari halusnya supaya enggak ngelitik motornya. Soalnya kalau di tempat saya motor meskipun standar atau bore up wajib halus ya. Kalau ini speknya piston 70 pakai Yamaha Scorpio, kopnya masih standar. Kebetulan ini bore up dana pelajar, kopnya cuman klepnya masih standar. Terus saya porting in X-nya dan nokennya saya cam. Kompresi saya agak padetin dikit biar agak enteng di bawah sampai atasnya. Oke, ini saya pakai yang nggak kelihatan nggak, nah yang 0,15 ya untuk bagian in, hanya contoh ya. Jadi bagian ini saya 15, ini 0,15, intinya masuknya enteng. Nah, dia masuknya masih masuk. Kalau 20 nggak masuk. Saya cari dulu yang 20. Jadi intinya gitu ya teman-teman. Ini yang 20 nggak masuk, pasti nggak masuk. Soalnya ini saya persempit, saya cari halusnya soalnya. Oke, yang terpenting itu tadi ya. Kalau semua mekanik itu wajib punya pengalaman atau jam terbang yang lama ya. Jadi yang terpenting kalian cuman tahu patokan dasarnya, rumusnya atau dasar dari pabrikan, ukuran celah sim klep itu berapa. Nanti temen-temen tinggal setel atau gimana untuk nentuin. Yang punya minta halus atau minta enak atau tambah enteng. Intinya kalau setelan sim klep ini
dia semakin longgar tarikannya makin enteng. Kalau semakin sempit dia halus tapi ditarikan biasanya ngempos ya, atau kayak kompresi bocor gitu. Kecuali kalau noken cam seperti ini. Makanya kalau noken cam seperti ini juga nggak sembarangan, per klep wajib diganti yang lebih keras supaya apa, dia di kerapetan klep itu lebih dapat. Soalnya di bagian sim klep ini biasanya lebih dirapetin lagi supaya durasinya dapat. Jadi si klep itu nanti gerakannya ngikutin alur profil noken as ya. Memang kalau regulasi sekarang itu meskipun motor bore up ya memang begini, wajib halus. Udah nggak zaman sekarang motor bore up suara ngelitik-ngelitik atau suara kayak diesel itu. Jadi bisa untuk solusi buat teman-teman yang baru main di DOAC atau pemula yang lagi belajar untuk mengetahui cara setel sim klep seperti itu tadi ya. Jadi kalau mau sesuai kebutuhan lah, kalau kebutuhannya pengen enteng langsam ya dari standarnya di celahnya dilonggarin ya. Kalau mau cari halus dirapetin. Oh ya, yang sering saya temukan di FU itu biasanya di bagian mangkok ini ya, mangkok sim klep ini biasanya sering sekali akal-akalan ya. Biasanya di dalamnya sini sering diganjel pakai plat besi seng atau apa. Padahal kalau beli sim klep mentah itu murah sebenarnya. Biasanya plat puler begini dipotong langsung diganjelin di dalam mangkok ini ya, diselipin di dalam. Itu justru malah merusak sebenarnya. Soalnya apa, kalau ini lama kelamaan dia keteken. Soalnya pergerakan klep itu kan seperti ini ya. Nah, dia kan di sana ada celahnya. Jadi lama-lama ini sini jeber, bener keluar dari bengkel kalian itu halus. Nanti beberapa minggu udah kasar lagi. Soalnya ini lama kelamaan gepeng. Soalnya kekerasan plat besi ini sama si sim klep ini beda ya, lebih keras si sim klep ini. Sim klep dari klepnya aja lebih keras sim klepnya setahu saya bahannya. Jadi kalian kalau kerjain motor orang ya diusahakan bertanggung jawab ya, diusahakan sehalus mungkin, semaksimal mungkin. Jangan asal-asalan seperti ini diganjel seng atau bagian sini diganjel seng yang sering saya temukan. Kalau solusi teman-teman nemuin KOF FU yang udah hancur, ininya oblak, ininya udah baret, biasanya intinya hancur, dibenerin udah nggak mau lagi, mending cariin copotan. Kalau saya begitu biasanya. Soalnya sekarang ori copotan udah murah, daripada benerin baru malah habis banyak, hasilnya belum tentu maksimal. Mending cari copotan. Di kota-kota kalian pasti ada pemain FU yang jual-jual kop seperti ini, copotan yang masih mulus-mulus, yang tahun muda intinya. Biasanya saya cari yang tahun muda. Kalau saya udah nggak mau resiko. Biasanya kalau saya buka, saya lihat udah acak-acakan bekas dibenerin orang lain, biasanya langsung saya bilang ke orangnya, mending saya ganti pakai original copotan tapi yang tahun muda. Kenapa? Soalnya kalau benerin ini DOAC, apalagi kalau rumah mangkok ini udah oblak, wis susah ini. Bisa sih sebenarnya dilas argon itu, pakai las argon dilas lagi terus disekrap di tukang bubut, tapi ya itu tadi nggak bisa awet. Soalnya material bahan cor las Indonesia sama Jepang itu beda ya, tentunya pasti beda. Soalnya bahan Jepang itu diralnya ini loh, maksudnya yang saya maksud diral bagian ini tuh lebih keras terus lebih awet. Kalau ngecor sendiri itu bener, kalau sama-sama digerenda atau dikikir sama-sama keras, tapi ya entah kenapa nggak bisa kayak persis mirip Jepang. Nggak tahu Jepang dulu bikinnya gimana. Ininya solusinya itu, kalau teman-teman sesama mekanik nemu FU yang udah hancur amburadul, kopnya ini udah bekas dibenerin di bengkel lain, bengkel manas nggak saya sebutin,
udah bekas di akal-akalin sembarang, wis ukuran SIM klep udah beda-beda, wis mending diganti copotan. Kayak ini saya bagian sini masih mempertahankan standar, soalnya kadang pakai bearing juga itu nggak tentu, nggak jamin halus, kadang nggak presisi juga malah. Ini masih saya pakai standar karena kebetulan bagian lubang cangkangnya ini masih bagus. Nah, bagian lubang cangkang ini masih lumayan, masih layak pakai lah. Cuman bagian sini aja saya gosok dikit biar dia lebih rapat nyengkrem si batang klep ini. Soalnya kalau klep ini yang perlu diperhatikan ini juga ya, kalau noken as ini dia oblak ke atas bawah, dia itu biasanya bunyinya nggak cuma ngelitik pasti, soalnya waktu dia putaran, waktu si tonjolan noken as ini menekan ke per klep ini, dia kan per klep habis terbuka terus menutup, itu dia baliknya biasanya di sini itu ada celahnya atau ada spillingnya oblak lah. Si gerakan noken ini biasanya oblak seperti ini, kebalik. Nah, biasanya suara ini loh, denger ya, seperti ini. Itu kalau didengerin pas waktu mesin bunyi, didengerin dari luar belum dibongkar, seperti setang kena, padahal bukan setang ini. Suaranya seperti merotok gitu loh, kayak setang kena tek 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 gitu. Padahal suara ini, soalnya ininya oblak atas bawah gini. Nah, cara ngakalin ya seperti itu tadi, digosok ininya pakai kertas gosok yang lurus, yang halus aja, jangan dikit-dikit aja, dikit-dikit diukur lagi, dirapetin lagi bautnya seperti ini, dilihat. Nah, kayak ini juga saya begitu kan. Nah, ini agak seret dikit bagian sini, tapi yang penting nggak seret banget ya. Nah, yang penting masih bisa digerakkan pakai tangan ini. Kalau seret banget nanti kameratnya loncat jalan. Ini nanti kalau dipakai juga enteng sendiri, biar si noken asnya menyesuaikan sendiri dengan lubangnya. Nah, yang penting masih mau gerak gini. Nah, ini oke. Buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe agar saya terus semangat membuat tutorial seputar otomotif. Untuk video besok nanti mungkin akan saya reviewkan alat papas noken as saya yang baru buat ini, yang lama udah saya jual soalnya kebetulan dibeli temen sendiri. Terus sama ini mungkin rekomendasi piston buat derek yang murah dan awet, tentunya mereknya bukan NPP, soalnya saya udah beberapa tahun ini nggak pakai NPP, sering trouble soalnya. Ini ada rekomendasi piston lain, basicnya pen 16, juga bisa dipakai FU juga. Diameter standar pistonnya itu 65 sampai oversize 469. Nah, ini 70 pakai Scorpio. Oke, terima kasih. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe agar saya terus semangat membuat tutorial seputar otomotif. Terima kasih.